Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Bayu Prasetya. Nah, pasti kalian udah pada nungguin kan sharing jurusan. Nah, kali ini aku ngebawa temanku yang gak kalah kerennya ya. Jadi boleh perkenalan dulu, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar aku makin semangat bikin konten. Ayo silakan kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwan Hanif, temannya si Bayu ya. Saya dari jurusan farmasi angkatan 2016. S1 ya? Iya, S1 farmasi angkatan 2016 di UNS. Jalur masuk apa nih? Jalur masuknya jalur yang paling mudah. Jadi jalur tanpa tes ya. SNMPTN. Maksudnya mudah itu bukan maksudnya semua orang bisa, tapi mudah itu setelah kita berusaha. Jadi ya jalur undangan lah ya. Jalur undangan SNMPTN. Terus kamu dulu dari SMA apa? Berarti SMA-mu jurusan IPA dulu? Oh, jelas dong. Kalau misalnya masuk ke sains nggak bisa ya kalau selain dari IPA ya. Dulu dari SMA swasta, salah satu SMA swasta di Jogja. Namanya itu SMA IT Abu Bakar, Yogyakarta. Jogja ya? Iya, Jogja. Bukan Klaten, Jogja. Oke. Terus kamu tanya-tanya nih. Dulu kenapa sih kamu milih jurusan farmasi? Waduh, ini pertanyaan yang cukup susah ya kayaknya. Jadi dulu mungkin teman-teman nih yang mau daftar kuliah, kalau misalnya sebelum kalian memilih jurusan, pastikan kalian sudah konsultasi dengan orang tua. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua nanti sesuai atau enggak passion yang orang tua kalian sarankan pada kalian, atau misal boleh juga nih kalian punya jurusan yang pengen masuk itu kemana, terus kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, kalau aku dulu, ini ya Mas Baya, ini sebenarnya agak secret ini ceritanya ini. Jadi dulu itu ini, pertama-tama tuh aku pengen masuk, ya meskipun aku dari IPA, sebenarnya pengen masuknya itu IPS, geologi, salah satu kampus ternama di Jogja lah, geologi di sana. Nah, tapi setelah konsultasi ke orang tua, itu disuruhnya itu bidang kesehatan. Kenapa kedokteran gitu? Nah, sebenarnya Mas Bay, ini sebenarnya salah satu hal yang paling tidak ingin diungkit ya oleh anak-anak ya yang kuliah lah. Jadi sebenarnya dulu pilihan pertama itu kedokteran. Nah, farmasi itu pilihan keberapa, Kak? Pilihan kedua, guys. Oh, pilihan kedua. Terus pilihan ketiganya apa? Pilihan ketiga itu pertambangan. Berarti pilihan pertama itu kedokteran mana nih? Kedokterannya sama di kampus ini, di UNS. Pilihan kedua farmasi UNS. Pilihan ketiga pertambangan UPN. UPN ya? Jadi ada ibaratnya grade-nya lah. Dulu sambil baca-baca kan terkait tips memilih jurusan SNMPTN, jadi dari sana kita kayak ya tau lah, jadi milihnya itu grade dari yang tingkatnya lebih tinggi ke yang lebih agak di bawahnya. Ya. Nah, terus maksudnya kenapa gitu? Kan kesehatan kan banyak. Terus kamu kenapa kok tiba-tiba pilihan kedua farmasi gitu? Oke, yang pertama mungkin teman-teman ini ya, nggak perlu ditanya lagi lah kalau misal mau milih kedokteran itu kenapa, nggak perlu ditanya lagi ya. Nah, kemudian kenapa jurusan kedua farmasi? Yang pertama itu karena masih satu linear dengan kedokteran, yaitu bidangnya masih kesehatan. Dan dulu tuh aku mikirnya tuh di farmasi itu nggak susah Mas Bay. Dulu mikirnya nggak susah. Karena kan kalau kita tahu farmasi itu kan tentang obat-obatan, terus ya ibaratnya kayak matematika, fisika, kimia itu nggak ada lah ya. Dulu mikirnya kayak gitu. Nah, ternyata setelah kamu masuk di jurusan farmasi itu kayak gimana sih perkuliahannya, terus materinya itu kayak gimana? Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar, kalau misalnya pengen masuk farmasi dan mengharapkan tidak ada matematika, kimia, fisika, dan kawan-kawannya, itu kalian salah besar. Karena bisa dibilang farmasi ini jauh lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan. Karena farmasi itu nggak cuma bidang kesehatan ya Mas. Iya. Sebenarnya nggak cuma bidang kesehatan kayak obat-obatan aja. Nah, ada banyak cabang-cabangnya farmasi. Nah, di farmasi itu nanti kalian tetap akan ketemu dengan matematika, fisika, kimia, biologi, statistik juga ada. Jadi semuanya itu ada. Nah, di farmasi itu ini kalau kita melihat kondisi kita di Indonesia, jadi mungkin sama-sama kita tahu lah ya, bidang kesehatan kita tuh cukup jauh tertinggal dari negara-negara yang sudah maju ya. Misal kita bandingkan dengan Malaysia saja lah ya. Malaysia yang tetangga kita. Tapi bidang kesehatan kita itu jauh tertinggal dari mereka. Nah, apalagi di bidang farmasinya nih Mas Bay. Kalau misalnya teman-teman nih ke kampung atau di tetangganya deh, coba ya ditanyain ya tetangganya.
kamu kalau misalnya dapat obat dari siapa? Dokter. Dari jawabnya. dokter. Nah, padahal sebenarnya nggak semuanya itu dari dokter Iya. maksudnya. Jadi sebenarnya mungkin apa ya, dokter sama kalau ahli farmasi itu yang lebih tahu obat itu sebenarnya orang farmasi gitu ya sebenarnya, atau gimana? Sebenarnya, Yang tapi lebih paham. ini bukan menutup kemungkinan dokter Dokter nggak juga, iya. loh ya. Tapi dokter juga tahu. Tapi sebenarnya passionnya ranahnya itu lebih ke para farmasis atau mungkin yang lebih teman-teman pahami dengan istilah apoteker. Apoteker. Nah sebenarnya kan di rumah sakit, di apa ya, di bidang kesehatan rumah sakit atau puskesmas itu sebenarnya ada bagian instalasi farmasinya. Biasanya itu rata-rata ada. Kalau misalnya rumah sakit yang udah ibaratnya udah terakreditasi lah, itu mestinya itu punya yang namanya instalasi farmasi. Nah di sanalah peran-peran orang-orang farmasi nih berkutatnya dengan bagian instalasi farmasi yang ada di rumah sakit. Tapi emang kalau misalnya kita tanya dengan masyarakat umum mungkin lebih mengenalnya itu dengan istilah dokter. Padahal kadang ada nih Mas Bay, apoteker nih ngasih obat terus dijawab iya terima kasih dok. Kadang ada kayak gitu. Padahal dia bukan dokter, padahal dia seorang apoteker. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih ngebedain dokter sama apoteker, itu sebenarnya dari jasnya itu udah kelihatan. Bedanya apa emang? Nah, kalau dokter itu jasnya itu putih biasa. Nah, kalau farmasi atau apoteker itu jasnya itu putih tulang. Putih tulang. Jadi lebih pekat ya putihnya. Tuh. Berarti, coba teman-teman perhatikan deh nanti deh. Berarti kalau yang dipelajari itu berarti kamu mempelajari gimana cara bikin obat atau gimana sih, aku nggak mudeng gitu. Oh, kalau mempelajarinya itu kan seperti yang tak sebutin tadi ya di awal ya. Farmasi itu dibagi menjadi beberapa bidang. Jadi ada bidang farmasi klinik komunitas, kemudian ada farmasi industri, ada farmasi bahan alam. Kalau di UNS ya, di UNS. Itu di UNS berarti ada berapa tadi? Farmasi industri, farmasi klinik komunitas, farmasi bahan alam. Ada 3 gitu ya? Itu yang ada di UNS. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih jauh lagi, sebenarnya ada lebih banyak lagi sebenarnya cabang-cabangnya ya. Nanti mungkin kalau misalnya kalian masuk farmasi bisa kalian pelajari. Terus kamu sendiri ngambil yang mana nih dari 3 ini? Kalau aku sebenarnya ngambilnya itu farmasi klinik komunitas. Kenapa tuh? Nah, terus bedanya apa dari bedanya apa? Oke. Kalau farmasi industri, jadi mungkin teman-teman tahu ya, kayak industri-industri farmasi yang ada di Indonesia, ada kayak mungkin yang teman-teman ketahui kayak Isido Muncul, kemudian Kalbe, terus apa lagi Mas Boy? Apalagi apa ya? Ivars yang ada di Semarang itu sebenarnya ada banyak ya. Nah, kalau misalnya farmasi industri, itu nanti kalian arahan kerjanya itu nanti akan bekerja di industri-industri farmasi. Jadi bisa menjadi kayak pengawas produksi, kemudian pengawas quality assurance, quality control dan sebagainya. Jadi itu lebih ke ya ibaratnya industri skala besar lah, skala besar. Nah, kalau misalnya farmasi klinik komunitas, itu nanti adalah orang-orang yang akan nanti kalian temukan ketika kalian ada di rumah sakit. Di rumah sakit, di apotek, kemudian di puskesmas atau klinik. Nah, itu orang-orang farmasi klinik komunitas. Jadi orang-orang farmasi klinik komunitas ini adalah orang-orang yang akan berinteraksi langsung dengan pasien. Nah, kalau misalnya farmasi bahan alam itu lebih mengkaji atau meneliti tentang bahan-bahan alam, kandungan dari tumbuh-tumbuhannya seperti apa. Berarti kayak lebih ke dia ke proses gimana cara memproduksi dari menemukan obat. Nah, itu dari natural ya, dari bahan-bahan alam kayak gitu. Itu susah. Terus kalau kamu sendiri kesulitan apa sih yang paling kamu alami gitu? Hal terbesar? Hal terbesar, oke.